Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jeff mengamati anak laki-laki tampan di depannya. Matanya hijau keabu-abuan mengingatkannya pada seseorang dari masa lalunya. "Halo mister, namaku Andy, umurku hampir 10 tahun, jawab Andy tegas dan tersenyum. "Apakah Anda pemilik perusahaan ini?" tanya Andy. Jeff mengangguk. Binar senang tampak di wajah Andy. "Wow, aku ingin bekerja di sini jika aku sudah besar. Aku akan belajar dengan giat agar Anda menerimaku," ucap Andy. Jeff terlihat agak kaget dengan perkataan Andy. Cara berbicara dan berpikirnya tidak seperti kebanyakan anak yang berumur 10 tahun. Ya, tentu saja dia berbeda. Dia jenius. Dia pemenang Olimpiade Internasional, pikir Jeff sambil tersenyum. "Orang tuamu pasti bangga padamu, nak," ucap Jeff dan mengacak rambut Andy. Andy hanya tersenyum menanggapinya. "Kau ingin ikut denganku?" tanya Jeff. "Bolehkah?" tanya Andy balik. "Of course," jawab Jeff dengan senyumnya yang menawan. Jeff jarang tersenyum, jadi sesuatu yang langka melihat Jeff tersenyum di kantor. Para pegawai yang melihat ikut merasa takjub. Jeff menandatangani tender dengan disaksikan oleh Andy dan kedua pegawainya. "Kau tahu berapa nilai tender ini? 100 miliar dolar, kata Jeff menjelaskan pada Andy. "Wow, hebat," kata Andy dengan mata melotot. Setelah melakukan tanda tangan, Jeff mengajak Andy berbincang. Jeff sangat tertarik dengan anak ini. Otaknya yang pintar membuat Jeff terkesima dibuatnya. "Dari mana asalmu?" tanya Jeff. "Finlandia," jawab Andy. "Negara yang bagus, tapi aku belum membangun perusahaanku di sana. Mungkin suatu saat aku akan membuka perusahaanku di sana dan kau menjadi CEO-nya. Ide yang bagus bukan?" kata Jeff. "Really?" Andy menanggapinya dengan serius. "Ya tentu saja, belajarlah yang giat nak, agar cita-citamu tercapai," jawab Jeff dengan perkataan yang memotivasi. Andy hanya mengangguk antusias. Tak terasa mereka berbincang sampai jam makan siang. Jeff merasa dekat dengan Andy meskipun baru pertama kali bertemu. Meskipun masih kecil, Andy merupakan teman mengobrol yang menyenangkan. Pengetahuannya yang luas membuat dia bisa mengimbangi obrolan dengan siapapun, termasuk orang dewasa. "Ayo kita makan siang bersama, aku akan mentraktirmu," ajak Jeff. "Terima kasih, mister," jawab Andy sumringah. "Oh ya, apakah mamiku boleh ikut? Karena mami ada di lobi menungguku," ucap Jeff. "Kau di sini bersama mamimu?" tanya Jeff. Andy mengangguk. "Baiklah, kalau begitu, ayo kita turun ke bawah bersama," ajak Jeff. Dan mereka berempat pun turun ke bawah menggunakan lift khusus petinggi perusahaan. Flo melihat jam tangannya. Sudah 2 jam lebih Flo menunggu Andy di lobi. Flo memutuskan untuk bertanya pada resepsionis tentang keberadaan Andy. "Maaf, bisakah kau menghubungi manajer personalia yang bersama anakku tadi?" kata Flo pada resepsionis. "Baik nyonya," jawab resepsionis. Dan sang resepsionis segera menelpon manajer itu. "Mereka sedang berada di lift menuju ke bawah nyonya," kata resepsionis pada Flo. "Baiklah, terima kasih atas bantuannya," kata Flo ramah sembari tersenyum. Andy keluar dari lift bersama Jeff serta asisten dan manajernya. Andy melihat ke sekeliling dan menemukan sang mami sedang berada di meja resepsionis. "Itu mamiku, mister," kata Andy pada Jeff dengan menunjuk ke arah sang mami. Tidak sulit mencari sosok perempuan di lobi ini karena mayoritas pegawai di sini adalah laki-laki. Mami Andy memakai pakaian yang fashionable dengan high heels tinggi yang membuatnya terlihat mencolok di lobi ini. "Mom!" teriak Andy ketika hampir mendekati tempat sang mami berdiri. Flo tampak sedang berbicara di telepon dan tidak mendengar panggilan Andy. "Ayo kita ke sana," ajak Jeff.
Andy mengangguk dan berjalan mendahului Jeff. "Mom," panggil Andy ketika posisinya sudah mendekati sang mami. Flo menoleh pada suara yang memanggilnya. Tapi Flo langsung diam tak bergerak. Dia begitu kaget melihat sosok di belakang Andy. Sosok yang begitu ingin dilupakannya yang tiba-tiba muncul di depannya. Jeff juga speechless. Dia tak bergerak melihat wanita dari masa lalunya ada di hadapannya sekarang. "Mom," panggil Andy memecah keheningan. Flo segera mengumpulkan kesadarannya dan langsung menarik tangan Andy dan segera membawanya pergi. "Mom, let me go!" teriak Andy pada Flo yang kaget dengan sikap Flo yang tiba-tiba menjadi aneh. "Kita pulang!" teriak Flo frustasi. Jeff segera tersadar dengan teriakan Andy dan Flo. "No, let me go dan jelaskan kenapa harus pulang," kata Andy yang matanya mulai berkaca-kaca. Andy tidak pernah melihat Flo seperti ini. Flo terlihat marah dan kesal saat ini. Dan ini semua karena Jeff. Jeff menahan tangan Flo. "Aku bukan setan, Flo. Kau membuat Andy ketakutan," ucap Jeff tenang meskipun saat ini otaknya dipenuhi dengan ratusan pertanyaan. Andy melihat Jeff yang memanggil nama sang mami. "Lepaskan aku, bukankah kau yang menyuruhku untuk tidak muncul di depanmu, Jeff? Aku akan segera pergi dari sini, kau tenang saja," ucap Flo dengan wajah penuh emosi. Ingatan menyakitkan tentang Jeff masih melekat kuat di otaknya sampai sekarang. Jeff tidak melepaskan tangan Flo. Jeff tak peduli dengan banyak pasang mata yang melihat ke arah mereka. "Lepaskan aku, bastard!" umpat Flo dan berusaha melepaskan tangannya dari Jeff, tapi usahanya benar-benar sia-sia. "Mom," ucap Andy ketakutan. Flo melihat ke arah Andy yang tampak ketakutan dan akhirnya Flo pun menangis. Dia tidak bisa menahan rasa sakit dan amarah yang ada di dadanya. Lalu Jeff menarik tangan Flo dan Andy menuju lift dan naik kembali ke ruangannya. Flo hanya pasrah mengikuti kemana Jeff membawanya. Di dalam lift, Jeff melepaskan tangan Flo. Lalu Flo langsung memeluk Andy yang terlihat bingung dan takut. "I'm so sorry, honey. Sorry," ucap Flo lirih. Andy mengangguk dan memeluk sang mami. "Apa mami marah kepada aku?" tanya Andy. "No, maafkan mami," jawab Flo dengan masih memeluk Andy. Jeff melihat pemandangan di depannya. "Dia anakku, dia pasti anakku," pikir Jeff. Jeff berusaha mencerna apa yang terjadi dan dia siap menerima penjelasan dari Flo apapun itu. Jeff memesan makan siang pada asistennya dan mengantarnya ke ruangannya. Flo tidak berkata apapun. Dia menghindari bertatap muka dengan Jeff. Flo hanya ingin keluar dari kantor ini. "Mom, apa mami mengenal Mr. Jeff?" tanya Andy setelah menyelesaikan makan siangnya. Flo sama sekali tidak menyentuh makanannya. Dia benar-benar kehilangan nafsu makannya. "Aku dedimu, Andy," jawab Jeff dengan percaya diri. Flo benar-benar tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jeff. Bisa-bisanya Jeff mengatakan hal ini secara gamblang pada Andy. "Jeff, kau," geram Flo. Andy tampak terkejut dengan apa yang dikatakan Jeff. "Really? Apakah yang dia katakan benar, Mom? Apa dia benar dediku? Aku punya dedi," ucap Andy dengan tangis yang terisak. "Sayang," Flo memeluk Andy. Flo tahu betapa Andy sangat menginginkan seorang ayah. Flo tidak bisa menahan air matanya lagi. Dia menangis melihat kesedihan sekaligus rasa bahagia Andy di matanya. Andy melepaskan pelukannya dan memeluk Jeff. Muncul rasa bersalah di dalam hati Jeff yang terdalam. Dia melewati berbagai momen berharga dengan sang putra. "I'm sorry, son," ucap Jeff lirih dan memeluk Andy. Flo menutup wajahnya, tidak ingin melihat momen antara Jeff dan Andy. Dia takut Jeff merebutnya dan memisahkan mereka.
Beberapa menit kemudian, Andy mulai mencairkan suasana tegang di antara Mommy dan Dedinya. "Sebaiknya kita segera kembali ke hotel, Andy. Besok kita akan sibuk, bukan?" ucap Flo akhirnya. "Mam, aku ingin bersama Dedi. Kita ajak Dedi ke hotel juga, oke?" pinta Andy yang tidak meminta persetujuan pada Flo. "Andy, Dedimu sangat sibuk. Sebaiknya kau tidak mengganggunya," ucap Flo. "Apakah Dedi sibuk?" tanya Andy pada Jeff. "No, I'm free," jawab Jeff dengan tersenyum pada Andy. "Yes," teriak Andy senang. "Kita ke rumah Dedi saja, oke? Di sana akan lebih nyaman daripada di hotel," tawar Jeff. "Oke, no problem. Benar kan, Mam?" jawab Andy sekaligus bertanya pada Flo dengan wajah sumringah. Flo tidak mau ikut ke rumah Jeff karena dia tidak ingin kehilangan Andy. Dia takut tiba-tiba Jeff membawa kabur Andy dan memisahkan mereka.